Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang aksi-aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum atas ketidakpuasan terhadap kebijakan atau suatu keputusan. Aksi unjuk rasa sendiri sebenarnya sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan berikut adalah beberapa aksi unjuk rasa terbesar dalam sejarah di Indonesia. Yang pertama ada aksi unjuk rasa Tripura di tahun 1966. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965, desakan untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia terdengar keras di seluruh negeri. Namun, lambatnya aksi pemerintah dalam menangani hal tersebut dan harga bahan pokok yang terus melambung seiring dengan naiknya harga BBM membuat banyak masyarakat semakin sengsara. Akhirnya, mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan simpatisan lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan 3 tuntutan rakyat atau yang lebih dikenal dengan nama Tripura, yang berisi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Wirkorah, dan penurunan harga pangan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam beberapa kali yang dimulai dari tanggal 12 Januari 1966. Dalam aksi besar-besaran ini sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan resimen Cakrabirawa yang mengakibatkan tewasnya seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Dan buntut dari aksi unjuk rasa ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar inilah yang menjadi awal dari kebangkitan Orde Baru dan jatuhnya Orde Lama. Yang kedua, ada aksi unjuk rasa 1974 atau Malari yang memiliki kepanjangan Malapetaka 15 Januari adalah peristiwa unjuk rasa mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa tersebut terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka, sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 Januari hingga 17 Januari 1974. Awalnya, mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya pada tanggal 14 Januari 1974 dengan berdemonstrasi di sekitar Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Karena penjagaan yang ketat, akhirnya mahasiswa tidak bisa masuk untuk menyampaikan pendapat mereka. Keesokan harinya, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan kelompok tertentu. Mereka pun menuntut untuk pemberantasan korupsi dan penurunan harga kebutuhan pokok. Pada mulanya, aksi massa tersebut berlangsung dengan damai. Namun entah mengapa, menjelang sore hari, aksi demonstrasi tersebut mulai memanas dan berakhir ricuh. Kericuhan ini diduga terjadi karena adanya provokator yang mengakibatkan massa melakukan sejumlah pengerusakan, pembakaran, dan penghancuran kendaraan-kendaraan bermerek Jepang. Dampak dari kejadian ini, Presiden Soeharto pun mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yaitu Jenderal Sumitro yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan ini. Dari berbagai sumber, tercatat jumlah korban peristiwa Malari adalah 11 orang yang kehilangan nyawa, 137 orang yang mengalami luka-luka, dan 750 orang yang akhirnya ditangkap. Aksi mahasiswa yang dikenal dengan Gerakan Mahasiswa 1998 ini merupakan kejadian monumental yang berhasil menurunkan Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Gerakan Mahasiswa 98 ini berawal dari tuntutan mahasiswa yang mendesak turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang sudah melonjak tinggi sejak Juli 1997. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar MPR tidak lagi mencalonkan Presiden Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7.
Karena tuntutan tersebut tidak dihiraukan, maka mulailah banyak aksi demonstrasi mahasiswa yang membuat kondisi politik dan ekonomi di Indonesia semakin tidak stabil. Setelah terjadi tragedi Trisakti di tanggal 12 Mei 1998, pergerakan mahasiswa pun semakin gencar, menuntut turunnya Presiden Soeharto dan dilakukan agenda reformasi. Adapun isi tuntutan dari agenda reformasi yang digaungkan oleh mahasiswa pada saat itu adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah, menghapuskan dui fungsi ABRI, penghapusan KKN, dan supremasi hukum. Puncak dari gerakan mahasiswa 98 adalah gedung DPR MPR akhirnya berhasil dikuasai oleh sekitar 15.000 mahasiswa. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto pun secara resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang menandai dimulainya masa reformasi. Selanjutnya ada aksi unjuk rasa kenaikan BBM di tahun 2012. Pada tanggal 30 Maret 2012, terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran yang menolak kenaikan harga BBM pada saat itu. Pada hari itu, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di Jakarta. Tepatnya, di depan gedung DPR dan Istana Negara untuk melaksanakan aksi unjuk rasa agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM yang sebesar 44%. Tak hanya di Jakarta, aksi ini pun berlangsung selama beberapa hari di banyak wilayah di Indonesia, seperti Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Lebih dari 10.000 mahasiswa dan simpatisan masyarakat turun ke jalan pada masa itu. Di sebagian wilayah terjadi beberapa bentrokan yang masih dapat dikendalikan. Meskipun terbilang aksi yang cukup besar, untungnya tidak ada korban jiwa dalam aksi unjuk rasa di tahun 2012. Aksi 212 terjadi pada tanggal 2 Desember 2016. Karena itu, aksi ini juga dikenal dengan nama Aksi 2 Desember. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Cahayapurnama. Masa menuntut untuk proses hukum segera dilakukan setelah gubernur DKI Jakarta tersebut dinonaktifkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda dengan aksi unjuk rasa kebanyakan, aksi damai 212 ini diadakan dengan berdoa dan sholat Jumat bersama. Sebenarnya, aksi ini direncanakan dilaksanakan hanya di dalam halaman Monas. Namun, karena banyaknya masyarakat yang hadir untuk mengikuti aksi ini, terlihat dari kerumunan massa meluas hingga memadati daerah Bundaran Hotel Indonesia. Dari klaim penyelenggara, diperkirakan sekitar lebih dari 1 juta umat muslim turut andil untuk mengikuti kegiatan ini. Meskipun pada saat itu sedang turun hujan. Aksi yang terakhir adalah aksi unjuk rasa menolak RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada tanggal 23 dan 24 September 2019. Demonstrasi ini digelar di berbagai kota yaitu Jakarta, Bandung, Sumatera, dan juga Sulawesi Selatan. Yang sangat disayangkan adalah aksi unjuk rasa ini berakhir dengan bentrokan antara massa dan mahasiswa dengan aparat kepolisian. Menurut laporan, terdapat 232 korban luka dalam bentrokan itu. Mereka terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, aparat keamanan, hingga wartawan. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Meskipun begitu, ia juga menghimbau agar mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa tanpa melakukan kekerasan. Buah dari aksi unjuk rasa ini, Presiden meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Itulah daftar aksi-aksi unjuk rasa terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Semoga untuk kedepannya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi untuk menghindari unjuk rasa yang berakhir merugikan. Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar, apa ada aksi unjuk rasa besar lainnya yang nggak dimasukin ke video ini? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Tolong bantuannya untuk bisa dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!